Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Di video kali ini kita masih akan membahas soal-soal tes CAT untuk rekrutmen petugas PPK dan PPS, tentunya pada kali ini part kedua. Karena seperti kita tahu nih, tahun 2024 mendatang negara kita khususnya akan melaksanakan demokrasi atau pelaksanaan pemilu. Jadi buat teman-teman yang berminat menjadi salah satu penyelenggara pemilu ataupun petugas pemilu, silakan tonton video ini agar teman-teman juga bisa berhasil lulus sebagai anggota PPS, Panwaslu, Kabupaten Kota, Panwasli, atau juga KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang lainnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Yang bukan menjadi isi dari konstitusi adalah A. Sifat, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, B. Identitas negara, C. Jaminan hak-hak asasi manusia, D. Dasar filsafat suatu negara. Jawabannya adalah B. 2. Beribadah dan menganut satu agama atau kepercayaan adalah merupakan azazi, A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya. Jawabannya adalah A. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari A. Supersemar 11 Maret 1966, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Dekret Presiden. Jawabannya adalah C. 4. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru. Jawabannya adalah A. 5. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak. Jawabannya adalah A. 6. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia Kecil, D. Panitia 9. Jawabannya adalah D. 7. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana A. Mengembangkan kehidupan politik, B. Sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik, C. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, D. Menentukan sistem pemerintahan. Jawabannya adalah B. 8. Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah A. Dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri, B. Bertempat tinggal di negara asing karena tugas negara, C. Laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing, D. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat dari perkawinan. Jawabannya adalah D. 9. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden, B. MPR, DPR, dan DPRD tingkat 1, C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, D. DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, E. Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Jawabannya adalah C. 10 pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali A. Nilai moral, B.
perluasan pengetahuan. C. Nilai budaya. D. Keterampilan. Jawabannya adalah D. 11. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya. B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. C. Membeli produk buatan dalam negeri. D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. 12. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Jawaban yang benar adalah D. 13. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maeda. B. Rumah Bung Karno. C. Lapangan Merdeka. D. Bundaran HI. Jawabannya adalah D. 14. Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 dimaksud untuk menegakkan A. Kewibawaan pemerintah. B. Pemerintahan yang efektif. C. Pemerintahan yang efisien. D. Hak asasi manusia. Jawabannya adalah D. 15. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang A. Oligarkis. B. Demokratis. C. Militeristis. D. Otokratis. Jawabannya adalah D. 16. Tahun berapa pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia? A. 1965. B. 1998. C. 1955. D. 1945. Jawabannya adalah C. 17. Dalam pemilu legislatif, sistem yang digunakan adalah A. Proporsional tertutup. B. Proporsional terbuka. C. Distrik berwakil banyak. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah B. 18. Sebutkan azas penyelenggaraan pemilu. A. Jujur dan adil. B. Langsung, umum, bebas, rahasia. C. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. 19. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam pemilu adalah A. Transparan. B. Efektif. C. Aksesibilitas. D. Akuntabilitas. Jawabannya adalah C. 20. Kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam A. KUHP. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. D. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jawabannya adalah D. 21. Salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas, yang artinya A. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu. B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu. C. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. D. Tidak peduli terhadap pemilu. Jawaban yang benar adalah B. 22. Ada berapakah partai politik peserta pemilu pada tahun 2019 yang lalu? A. 20 partai politik. B. 9 partai politik. C. 16 partai politik. D. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal. Jawabannya adalah D. 23. Untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah A. Berusia 17 tahun. B. Berusia 15 tahun. C. Setiap warga negara tanpa memandang usia. D. Berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Jawaban yang benar adalah D. 24. Tugas panitia pemungutan suara atau PPS pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah A. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno. B. Turut menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. C. Membantu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. D. Menjaga gudang logistik. Jawaban yang benar adalah C. 25. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK adalah A. Membantu KPU Kabupaten melakukan
pemuktahiran data pemilih, DPS dan juga DPT. B. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten. D, A, B, dan C benar semuanya. Jawaban yang benar adalah D. 26. KPU yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten kota, jumlah anggotanya sebanyak A. 3 orang, B. 5 orang, C. 3 atau 5 orang, D. 5 orang atau 7 orang. Jawaban yang benar adalah B. 27. Anggota PPK maupun PPS dapat diberhentikan oleh KPU Kabupaten apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut, kecuali A. Menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan, B. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu, C. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat, D. Melakukan pelanggaran etik berat. Jawaban yang benar adalah C. 28. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanye, B. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, C. Terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, D. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Jawaban yang benar adalah A. 29. Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka A. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten, B. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang, C. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya, D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. 30. Penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan A. Menggabungkan pemilih dari kelurahan atau desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama, B. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain pada TPS yang berbeda, C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara, D. Memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Jawabannya adalah D. 31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh, B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh, C. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. 32. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu A. Plano, B. Kotak suara, surat suara, tinta, dan segel, C. Bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tanda pilihan, D. TPS atau tempat pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah A. 33. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2017 adalah A. Isi kotak suara harus terlihat seluruhnya, B. Isi kotak suara harus terlihat sebahagian, C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar, D. Sebagian kotak suara terbuat dari plastik. Jawaban yang benar adalah C. 34. Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut. A. Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu, B. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan, C. Dikembalikan kepada PPS, D. Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak digunakan. 35.
Berapa honor ketua PPK untuk pemilu tahun 2024? A. 2,5 juta, B. 2.300.000, C. 2.200.000, dan D. 2 juta. Jawaban yang benar adalah A. 36. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas A. Pembukaan batang tubuh dan penjelasan, B. Pembukaan batang tubuh dan bab-bab pasal, C. Pasal-pasal dan penjelasan, D. Penjelasan dan aturan peralihan. Jawabannya adalah A. 37. Ciri khas negara kesatuan adalah A. Kepala negaranya adalah seorang presiden, B. Kekuasaan asli ada pada pemerintahan pusat, C. Warga negara mudah berpindah domisili, D. Adanya konstitusi yang tertulis. Jawabannya adalah B. 38. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam A. Sikap dan perilaku anggota masyarakat, B. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, C. Peraturan perundang-undangan, D. Sistem sosial yang ada. Jawabannya adalah C. 39. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jawaban yang benar adalah A. 40. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya A. Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, B. Pancasila mendasari segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, C. Pancasila mengikuti segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, D. Pancasila memantau segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah A. 41. Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang politik adalah A. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya, B. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya, C. Menghalalkan segala macam cara demi partainya, D. Menghindari praktik-praktik politik kotor. Jawaban yang benar adalah D. 42. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul Two-Streeter Civil Government bahwa untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan, yaitu A. Legislatif, eksekutif, dan federatif, B. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, C. Legislatif, eksekutif, dan deklaratif, D. Legislatif, eksekutif, dan demokratif, E. Legislatif, demokratif, dan federatif. Jawaban yang benar adalah B. 43. Sebagai negara demokrasi, paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham A. Individualisme, B. Liberalisme, C. Persaudaraan, D. Integral dan kesatuan. Jawaban yang benar adalah D. 44. Asal usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Agung, dan D. Seluruh anggota DPR. Jawaban yang benar adalah B. 45. Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain ditinjau dari sudut pandang politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia A. Berpartisipasi politik, B. Insan politik, C. Kaderisasi politik, dan D. Makhluk politik. Jawaban yang benar adalah B. 46. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada awal masa pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Budaya, B. Bahasa, C. Lagu kebangsaan, D. Sosial. Jawaban yang benar adalah B. 47.
Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik. Jawabannya adalah A. 48. Dari tinjauan historis kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat A. Feodal militeristis, B. Diktator militeristis, C. Feodal oligarkis, D. Demokratis Pancasilais. Jawaban yang benar adalah D. 49. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan A. Cita-cita kebangsaan, B. Cita-cita kaum intelektual, C. Penghapusan kebodohan, D. Penghapusan feodalisme. Jawabannya adalah A. 50. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan A. Otoriterisme, B. Sosialisme, C. Marxisme, D. Nasionalisme. Jawabannya adalah D. Segitu aja video kita tentang latihan menjawab soal-soal CAT untuk seleksi petugas PPK dan juga PPS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa.